Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pembelajaran keempat, subtema 4. Sebelum kita memulai, mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 191 ya. Nah, apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin? Atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo kita pelajari bersama-sama. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Ayo mencoba. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut ya, di sini ya, dalam tabel sini ya. Di sini ada jenis kendaraannya sepeda. Contohnya sepeda santai, sepeda gunung ya. Yang 2, 3, 4, 5 kan belum. Contoh lagi 2. Mobil ya, jenis kendaraannya mobil. Contohnya ada taksi, bis dan lain-lain ya. Untuk yang 3, 4, 5 silahkan ya dicari sendiri. Sesuai dengan bacaan di atas tadi. Nanti kalian dapat menulisnya, sedangkan contohnya apa saja silahkan ya. Ada itu di atas ini, cuma kalian hanya mengelompokkan saja. Ayo menulis, amati kembali teks alat transportasi, garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi, lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Kata misalkan ya, contoh nomor 1, sepeda. Kalimatnya, ayah membelikan sepeda lipat untuk adik ya, misalkan ya. Untuk yang lain silahkan dicari sendiri ya. Baca lagi bacaan di atas tentang alat transportasi ada ya di situ ya. Itu dapat membantu. Untuk kalimatnya kalian dapat membuat sendiri ya. Mudah itu. Selanjutnya ayo bermain peran. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukai? Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Peragakan cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Ini tidak usah ya. Yang bermain peran langsung ayo menulis. Setelah bermain peran, tulislah kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Silakan ditulis kira-kira pentingnya menghargai perbedaan itu apa ya. Untuk bermain perannya tidak harus bermain peran ya ini. Kalian bisa menulis langsung bagaimana cara tentang pentingnya menghargai perbedaannya, ditulis di sini ya. Jika tidak cukup bisa ditulis di kertas ataupun di mana ya.
atau ditaruh bawahnya atau gimana ya. Yang penting ada jawabannya. Ayo mengamati, Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang, jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Gunakanlah pakaian renang. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. Tidak membawa binatang peliharaan. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. Tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Tidak berlarian di tepi kolam. Tidak lompat ke dalam kolam. Tidak bermain-main di dalam kolam. Kakek sangat senang Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara mentaati peraturan itu. Dengan mentaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ambillah satu peraturan kolam renang lalu jelaskan mengapa dan ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melarangnya ya. Di atas tadi kan sudah tertera ya aturan-aturannya apa. Nah, perintahnya di sini silahkan ambil satu, kemudian alasannya apa. Nah, di sini ya silahkan ditulis di sini. Nah, misalkan tidak boleh membuang apa tadi? Air kecil ya, kecil di kolam ya. Alasannya karena akan airnya menjadi keruh dan lain-lain ya. Nah, di antara seperti itu, silahkan dicari lain. Tidak harus satu, kalian bisa mengambil dua ya, bisa terserah ya. Nah, silahkan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ayo berlatih. Udin, Mutiara dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan sebelum masuk kolam. Mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Ceritakan apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang ya. Kalian bisa menceritakannya di buku tulis kalian masing-masing ya, ataupun di kertas. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.